judi. Yes. Oke. Assalamualaikum. Salam biliar tanpa judi. Kita mau ngobrol apa nih? Nggak tahu. Jadi Rafa besok pulang ke Palembang ya? Ke Padang. Padang. Udah berapa lama di sini, Rafa? 2 bulan. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman dan berbagi kebahagiaan pastinya, karena kita baru saja menyelesaikan agenda rutin olahraga tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi yaitu Porprov, dan ini merupakan tantangan pertama saya untuk menaikkan nama Popsi Kota Palembang, nama biliar juga khususnya Kota Palembang, yang berharap suatu saat akan menjadi barometer biliar di Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah luar biasa, Palembang membuat gebrakan, yaitu mendapatkan 1 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Nah, ini di sini saya ditemani sama Rafa, ini udah pasti pada tahu ya. Dan di sini adalah Bang Riki. Nanti Bang Riki ini akan menjelaskan bagaimana proses teman-teman misalkan ada niatan mau menjadi atlet, tingkatan apa saja yang harus dilewati. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai sama Bang Riki. Ini kita buat 2 bagian ya. Yang pertama mungkin tentang bagaimana cara menjadi atlet biliar, tingkatan olahraga yang paling dasar itu apa yang resmi. Kalau untuk di biliar, kita nih untuk sekarang ini di Popsi Sumatera Selatan. Dari Popsi Sumatera Selatan tuh adanya tingkatannya tuh di kabupaten kota. Untuk seleksi di ajang Porprov itu biasanya kami sebagai di Popsi Sumatera Selatan menjadi panitia pelaksana. Yang untuk mencari atletnya itu diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten kota. Oh, jadi provinsi ini merupakan induk. Nanti peserta yang ikut tanding itu diserahkan kepada kabupaten dan kabupaten kota, kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan untuk bertanding di ajang Porprov. Yang dimana Porprov ini kan tiap 2 tahun sekali diadakan. Jadi misalnya kalau udah diadakan 2 tahun sekali, itu biasanya kalau untuk atlet yang berprestasi dari Binpres Popsi Sumsel akan mengundang mengikuti ajang yang dipotong dulu. Ya. Nah, jadi dari kabupaten tadi skema seleksinya itu tergantung dari kabupaten. Iya. Itu bisa jadi asal tunjuk, bisa jadi seleksi juga ya? Biasanya kabupaten kota itu melirik dulu kan, melihat dari situ nanti dipilih berapa orang untuk turun di Porprov. Mereka ada yang diseleksi, mungkin ada yang langsung didaftar keabsahannya kan. Oh, jadi kalau teman-teman yang pemula yang ingin ikut Porprov berarti harus tampil dulu di turnamen ya? Iya. Jadi biar kabupaten bisa nilai ini layak atau enggak. Benar, atau ikut seleksi atau enggak. Nah, setelah Porprov biasanya kalau di Popsi Sumsel agendanya tuh ada namanya untuk kuota PON itu dari Porwil. Kalau setelah Porwil itu biasa sebelum atau setelah Porwil itu akan nanti adanya kejurnas. Porwil ini pekan olahraga wilayah. Kalau untuk ke PON kita ada namanya Porwil. Di situ kalau atlet mendapatkan medali itu ada kuota di. Bedanya Porwil sama kejurnas tadi? Kalau kejurnas itu olahraga untuk biliar, kejuaraan nasional di tingkat biliar. Jadi kalau kita PON itu kan sama aja kayak PON. Kalau Porwil? Kalau Porwil itu bukan olahraga wilayah, itu mencakup seperti PON tapi lebih kecilnya. Untuk wilayah kita nih itu Porwil itu untuk Sumatera. Jadi seluruh di Pulau Sumatera itu, Aceh, Bangka, Medan, Batam. Iya, berarti kejurnas ini beda sama Porwil? Beda. Kalau Porwil itu untuk kuotanya ke PON. Kalau kejurnas itu biasanya peringkat untuk ini aja kan. Oh, berarti dari Porwil ke jurnas dulu? Iya. Oh. Nanti abis dari Porprov kita ke Porwil. Dari Porwil itu kalau dapat prestasi medali biasanya itu ada emas ataupun perak. Kalau perunggu tuh biasanya diadukan lagi kan. Kuotanya? Ya, kuota untuk bertanding di PON. Otomatis lolos? Iya, otomatis lolos. Mendapat medali emas dan perak. Kalau perunggu biasanya diseleksi lagi? Ya, biasanya dipermainkan untuk di perunggu kan. Perunggu kan itu tidak bertanding, tapi dicari satu. Oh, berarti tingkatannya Porprov, Porwil, PON. Berarti kejurnas tadi beda lagi dia? Beda. Kalau lolos dari kejurnas tadi, tetap ke PON juga?
Enggak, kalau kejurnas itu tuh kalau untuk di Sumsel itu biasanya untuk tingkatan aja, tingkat prestasi mereka kan. Oh, bukan berarti jenjangnya ke PON setelah Bukan, jurnas. tapi Oh. kalau untuk yang divisi lain itu diambil dari kejurnas. Oh. Kayak snooker sama karom. Gitu. Ya, kalau yang di divisi poolnya itu di Porwil. Bisa itu ke ini, tapi yang divisinya beda kan. Biasanya kalau pemain ini kan nggak jauh dari uang kan. Benar. Biasanya ada nggak itu uang saku atau selama mengikuti Porprov? Kalau untuk PON ya biasanya kalau dari Popsi Sumsel itu untuk uangnya itu ada dari KONI, Oh, ada ya. KONI Sumselnya Ya, kan. tapi besar kecil juga harus Ya. disyukurin karena tiap daerah beda kan. Beda. Terus untuk peraturannya dia mengikuti PB. Kalau peraturan di mana itu? Porprov? Porwil, Seluruh Porprov, Porwil. Porprov ya kebanyakan kita ngikuti dari PB. Dari lah. PB. Iya, Pak. Nah, jadi kalau teman-teman yang sering nanya bagaimana jadi atlet, bagaimana cara mengikuti anggota Popsi, sebenarnya anggota Popsi itu nggak ada seperti penerimaan gitu ya. Nggak ada. Biasanya dia juga dipilih oleh ketua kan. Ya, kalau untuk keanggotaannya itu kan biasanya mereka udah aktif di Belia. Oh, udah aktif di biliar. Biasanya juga kenal sama pengurus kan. Ya, biasa. Nah, kalau teman-teman yang ingin jadi atlet, ini sudah ngobrol langsung sama panitianya. Ini juga Bang Riki ini senior di Sumatera Selatan. Kalau di yang ngurusin turnamen itu namanya TD ya. Ya, technical delegate-nya. Oh, technical delegate. TD-nya. Nah, jadi ini jelas. Kemarin banyak yang bertanya, saya juga bingung mau jawab apa. Nah, sekarang kita kembali ke Rafa. Kasih mic-nya ke Rafa. Ngomong apa? terserah. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang follow Instagram saya udah tahu ya, akhir-akhir ini heboh dengan postingan mendapatkan medali. Mungkin kalau orang lihat itu hal yang biasa, tapi ini adalah tantangan pribadi untuk saya karena ingin menaikkan nama biliar di Kota Palembang. Dan ini adalah pengalaman saya ngelatih di Kota Palembang dengan tugas yang berat. Alhamdulillah kita berhasil. Mungkin teman-teman melihat dari sisi suksesnya saja, tapi Bang Riki, Rafa, bapaknya Rian yang jadi kameramen tahu perjuangan kita di sini. Karena untuk Porprov ini sendiri saya sudah mengorbankan waktu, terutama buat konten udah jarang. Jualan juga kadang saya lepas ke admin, dan memang Porprov yang penuh emosional. Jadi memang kemarin prosesnya, kalau teman-teman ingin latihan, kita kemarin karantina 3 bulan, yaitu memang benar-benar fokus latihan, dan saya sebagai mentor mencari tahu kesalahan apa saja yang harus dibenahi. Siapa? Nah, kita lanjut. Tadi ada gangguan, kedatangan tamu dari Kolombia ya. Jadi ini merupakan Bang Wiwit ini panitia juga kemarin di Porprov. Nah, Bang Wiwit juga melihat langsung bagaimana perjuangan Kota Palembang biar kita ini membuktikan bahwa ini loh Kota Palembang, biliarnya ada dan memang kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, Bang Wiwit sementara nyimak dulu ya. Ini mau lanjut cerita yang perjuangan kita kemarin tadi batas 3 bulan ya, 3 bulan karantina. Jadi fatalnya lagi sebenarnya saya kemarin rapat di KONI antar cabur, ditanya sama ketua KONI apa target biliar, dan saya menjawab targetnya 3 medali emas. Janji ini nggak diiringi dengan pemain yang ada, karena kemarin cuma janji aja, cuman modal yakin target 3 emas. Gak taunya ya yang main Rafa masih 9 tahun, kemudian ada Empit ini jangankan mau medali emas, kejuaraan lokal ataupun pemula 8 besar aja dia belum pernah masuk. Dan akibat keyakinan tadi saya latihan keras sama teman-teman. Sehari bisa berapa jam, Rafa? 4 jam setiap hari. Iya. Terkadang sehari 2 kali.
pagi malam ya. Jadi memang kita benar-benar latihan sungguh-sungguh ingin membuktikan bahwa Palembang akan melakukan kejutan untuk Porprov. Apalagi dari awal saya ke atlet gak pernah mengiming-imingkan uang, apalagi bonus, karena memang awalnya kita nggak punya keuangan yang memadai ya. Tapi saya berkomitmen kepada atlet untuk membimbing mereka dari awal sampai selesai Porprov. Dan alhamdulillah sejak kita berangkat ternyata banyak donatur-donatur dari sponsor, terutama dari PT TEM, kemudian Dwin Foundation, terus ketua kita juga menyumbang, ada Camat Sukarame dari Batik Cemerlang, dan kita menyediakan dari sponsor yaitu bonus sebesar 55 juta di tempat untuk 10 nomor dan ditambah 1 iPhone. Luar biasa sekali ya. Jadi memang pas pelaksanaan Porprov di sini posisi saya sebagai mentor sangat dibutuhkan karena ingin mengkondisikan atau menggabungkan materi latihan dengan mental tadi. Setiap malam kita selalu diskusi, pagi juga diskusi, kemudian saya membuatkan yel-yel sebelum bertanding. Ini juga memberikan semangat untuk teman-teman. Dan hari pertama kita mendapatkan medali perak di nomor bola 8. Coba Bang Wiwit ambil dulu peraknya. Nah, ini didapatkan dari Empit. Dia merupakan pemain, mungkin kabupaten lain menganggap Empit ini pemain biasa ya, karena ya memang 8 besar aja nggak pernah, tapi membuat kejutan mendapatkan medali perak. Dan kemudian kita mendapatkan medali perak juga nih dari kelas cewek. Ini pelatihnya Bang Riki, titipan dari Bang Riki, luar biasa. Kemudian ada emas juga, emas. Nah ini yang membuat kita nggak bisa menahan derai air mata. Ini luar biasa. Ini didapatkan dari Rafa nih, 9 tahun. Kemarin mengalahkan atlet andalan dari kabupaten lain yaitu Akbar. Akbar ini memang skillnya mungkin bisa dibilang di atas rata-rata pemain junior ya, Bang Wiwit ya. Kemudian ada satu lagi yaitu medali perunggu, luar biasa. Kalau di Porprov sendiri mungkin Rafa ini paling muda se-Indonesia kali ya. 9 tahun mendapatkan medali. Kalau teman-teman di daerah teman-teman ada yang lebih muda, silakan tulis saja di kolom komentar. Karena menurut saya Rafa ini merupakan atlet termuda di Sumsel untuk sekarang ya. Sumsel ya. Mungkin bisa dibilang se-Indonesia Porprov cuma Rafa. Mungkin ya, mungkin. Koreksi aja kalau salah. Assalamualaikum. Salam. Salam. Nah, ini kedatangan panitia dari cabur balet. Masuk Bang. Udah masih jalan. Kepotong lagi tadi. Ini baru datang. Ya mungkin nanti saya minta pendapat sama panitia. Tapi nanti ya, istilahnya bagaimana perjuangan Kota Palembang di Porprov 13 ya? 13 Sumatera Selatan. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita proses untuk mendapatkan medali ini. Mungkin bisa diterapkan di teman-teman sekalian. Pertama adalah yang pasti latihan ya. Nggak bosen-bosennya saya ingetin, latihan itu adalah ya main sendiri, bukan sparring sama teman. Kita ulang-ulang terus bola-bola yang susah. Kemudian yang tersulit adalah mengkombinasikan antara teori dan mental kita. Makanya setiap malam kita selalu briefing, saya selalu koreksi apa saja keluhan-keluhan teman-teman, misalkan dari gangguan penonton ataupun gangguan meja ataupun masalah keluarga, itu semua saya koreksi. Dan saya berharap benar-benar supaya teman-teman bermain dengan tenang tanpa memikirkan apapun dan benar-benar terbukti. Mungkin siapa ini mau kasih pendapat? Bang Wiwit atau Bang Anggi? Pendapat tentang apa? Tentang perjuangan Kota Palembang. Bagaimana dibandingkan, ini bukan membandingkan ya, tapi lebih ke
penilaian Bang Anggi gimana perjuangan Kota Palembang? Perjuangan Kota Palembang lumayan keren ya. Awalnya terseok-seok, akhirnya bisa bersenang-senang. Terseok, ya benar. Benar. Awalnya terseok-seok emang. Awalnya mungkin dipandang sebelah mata nggak ada medali, cuman akhirnya dapat medali emas, perak dan perunggu. Iya. Dan saya yakin panitia juga pasti nggak nyangka kan Palembang bakal begini kan. Benar. Biasanya tuh kalau nggak diambil Mubah atau nggak Banyuasin, memang itu udah andalan. Karena pemain andalan dari Mubah dan Banyuasin. Kalau Bang Wiwit gimana, Wit? Sama seperti Bang Anggi, yang mungkin pemain kita dari Palembang seperti belum dianggap, bukan tidak ya, belum dianggap, tapi buktinya dan hasilnya menyumbangkan emas, perak dan perunggu. Karena kalau dibanding pemain lain ya udah sangat familiar loh di Kota Sumsel, ya kan, seperti Akbar, siapa lagi yang tuh Felix, itu kan udah benar ya, udah orang ngelihat aja udah nih orang-orang yang menang pasti ini. Tapi buktinya alhamdulillah ada salah satu dari kita yang masuk, yaitu si bocil ajaib dan mengalahkan andalan Banyuasin. Semoga kedepannya Mubah atau Banyuasin? Banyuasin. Semoga kedepannya jangan cepat puas lah dengan pukulan yang ada, dengan teori, materi atau mental kamu yang udah ada, terus kembangin. Nah, mumpung panitia di sini, kapan Porwilnya? Porwil sekitaran belum tahu kabarnya, yang pasti belum. Yang jelas kalau buat kita sih persiapin aja dulu. Oh iya. Terserah mau dia kapan datang, besok datang aja harus sudah siap gitu. Ya kan, Pak? Benar enggak? Rapa fokus dulu. Ke Jurnas. Siap. Iler kau tuh hapus lu Iler. Aduh, berbangun ini caknya. Tapi harus jajan nih guys. Ya nih, Bang. Apa? Kasih masukan dulu untuk Kota Palembang dari panitia. Masukannya sih nggak ada, terus aja latih. Ya benar tadi, jangan sparring dulu atau lagi udah mulai naik, udah bisa hebat, mau apa sih namanya, gambling tuh udahlah lupain. Itu nggak ngelatih mental. Bener nggak, Bang? Betul. Tanya bonusnya udah keluar belum, bonus tempatnya? Bonus tempat udah keluar belum? Belum. Kenapa belum? Nggak tahu. Pengennya apa? Pengennya apa? Pengen security. Itu doang. Ada. Yang mana itu? Kemarin udah foto kan? Udah foto kemarin kan? Kotaknya aja tapi. Coba itu isinya apa itu dalam itu? Yang mana itu? Kau ambil kok. Yang kotak kardus coklat. Oh, yang coba buka. Mintanya mahal lagi. Nah, tisunya aja dulu nih. Nanti Kaiser aja dulu ya. Nanti kalau udah semangat, sholatnya rajin, belajar rajin. Apa mau dikasih sekarang? Sekarang juga boleh. Ada duitnya? Bilang lu bon dulu, nanti bayar lagi. Nggak tahu ini ada isinya nih. Qtek ini? Serius? Yakin? Nggak salah. Kenapa pilih Qtek? Bagus. Udah coba emang? Dan ini buat Rapa. Tada. Pegang dulu, pegang ini. Bapaknya pasti kaget juga nih. Karena aku kemarin bilang belum ada stick Jangan Qtek. nangis bapaknya nangis. Nah, bapaknya sini kau nangis, mumpung sini kau. Sini kau. Kalau di TV-TV kan kalau nangis kan banyak ratingnya kan? Iya. Nah, sekarang ini stick Qtek-nya buat Rapa nih. Jadi kemarin saya emang udah siapin, dan emang saya awalnya nggak mengiming-imingkan biar Rapanya sabar, ternyata emang sabar dan siap menunggu untuk Januari. Ya memang sekalian buat konten lah ya, biar seru kan. Biasanya kalau kayak gini banyak penontonnya nih. Coba buka. Yang terpenting sholatnya 5 waktu. Dengar ya, sampai buka dengar ya. Terus belajar yang utama. Nanti latihannya setiap hari 4 jam. Oke? Materinya nanti Om indikasi sama ayahnya Rapa, Rian. Itu harganya berapa itu? 10 juta. Siapa yang kasih? Coach Andy. Popsi Kota Palembang. Popsi Kota Palembang. Bilang apa sama Popsi Kota Palembang? Makasih untuk Popsi Kota Palembang sudah mensupport Rapa.
Terus dikasih stick. Rafa berjanji. Stick. Ini Rafa videonya berjanji, jadi saksi ya. Latihan rajin. Rafa berjanji akan rajin sholat dan latihan. Waktu azan Rafa akan stop latihan. Waktu azan Rafa akan stop latihan. Sholat. Sholat. Setelah sholat Rafa latihan lagi. Setelah sholat Rafa latihan lagi. Kalau belum lapar. Kalau lapar makan dulu. Ya. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa, pingsan kaget. Sekolahnya yang rajin. Sekolahnya yang rajin. Ingat ya, kalau Rafa melanggar, sticknya ambil, mejanya jual. Walaupun itu meja Rafa, nanti suruh ayahnya jual tuh. Buka itu sapnya, itu sticknya. Coba buka. Bantu ya. Ini Popsi Kota Palembang ini disupport oleh PT TEM dan PT Navia. Kebetulan anggota Popsi Palembang yang support. Nih. Ini bukan karena kemampuan Rafa, ini rezeki dari Allah. Karena Rafa nurut kan, karena belajar. Kalau Rafa sombong, ingat, yang sombong cuman pelatihnya aja yang boleh. Pemain jangan. Main jangan. Ya. Nih. Cukup pelatih. Palembang saya Breaknya udah ada? Belum. Mau juga? Mau. Kendak kau nih kan. Maunya Baik, apa? mau. Tas mau. Motor mau, motor. Motor apa mau motor? Lapang. Breaknya maunya apa? Kitek. Saro, wong lantak kau ini. Meninggal. Iya. Meninggoy. Coba bilang, Karabau support dong sticknya. Karabau support dong sticknya. Rafa mau stick break. Rafa mau stick break. Mau stick break J Flower. Mau stick break J Flower. Tolong dong Karabau. Tolong dong Karabau. Rafa udah dapat medali emas. Rafa udah dapat medali emas. Kasihlah sticknya. Iya. Kasihlah sticknya. Udah. Ambil sticknya tuh, stick breaknya J Flower. Nah, mantap. Panitia ada panitia. Di panitia ada stick ya? Minjem, Bay, minjem. Pengen juga panitia latihan. tasnya. Ini emang udah dikasih, tapi Om nggak ngomong. Mantap. Ya. Berapa nih harganya? 10 juta. Ini berapa? 7 juta. 17 juta. Anak 9 tahun dapat 17 juta. Tetap bersyukur ya. Nanti latihannya rajin. Nah, Ini jangan jadi tiang jemuran. Ya. Sekarang bilang makasih Karabau. makasih Karabau. Nah, ngomong yang kayak tadi, Rafa akan rajin sholat, Rafa akan rajin sholat, rajin latihan. rajin latihan dan rajin sekolah. Rafa akan membuktikan. Rafa akan membuktikan. Rafa akan menjadi atlet Indonesia. Rafa akan menjadi atlet Indonesia. Ngomong lagi. Masa mau diiringin terus? Salam biar tanpa jeda. Tambah lagi. Ya. Tambah Mau apa lagi? Endos. Mau apa lagi? Ada lagi. Ya. Apa minta apa yang dibutuhin. Jadi kan udah cukup kan? Udah cukup. Nanti kedepannya nggak usah lagi stick segala macam. Paling minta apa ya? Minta rumah. Beliin ayahnya rumah nanti dari biliar. Oke? Nah, pakai medali ya. Pokoknya kedepannya jangan berharap jadi atlet, jadilah orang yang bermanfaat. Jadi misalkan jadi atlet, atletnya atlet yang bermanfaat. Oke? Oke. Ada ngomong apa lagi nggak? Enggak. Karena gara-gara Rafa nih Om nggak buat konten lagi. 2 minggu lebih. 2 bulan. 2 bulan. Kontennya tentang Rafa terus. Sudah ada karena konten bawa kan. Kalau nggak jadi kan bisa kan. Ini kau ini. Tidak muat adanya. Oh ya, aku ini. Coba. Dia kontennya. Iya. Oh ya lupa nih Kak Andi nih. Sekarang Sumsel sudah memiliki calon atlet nasional. Insya Allah ini akan membela Sumatera Selatan di kejuaraan Porwil PON Kejurnas. Saya mewakili Rafa yang dipercaya oleh orang tuanya. Berharap kedepannya Rafa akan dibina. Mungkin Rafa walaupun membela provinsi akan saya bimbing terus. Karena ini juga buah dari hasil kerja keras saya dan orang tua Rafa.
Oke, sekarang Rafa ucapin terima kasih untuk Ketua Popsi Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Ketua Popsi Sumatera Selatan. Terima kasih untuk Ketua Popsi Sumatera Selatan. Pak Andi Dinaldi. Pak Andi Dinaldi. Dinialdi. Terus apa Ki? Mohon binaan Mohon binaan Rafa supaya bisa ikut di ajang-ajang seperti Porwil, PON untuk mewakili Sumatera Selatan. Dah. Dah. Sekarang pamit, bilang mau pulang ke Padang ke panitia nih. Ngomong dulu sama Om nih, ngomong dulu. Ngomong dulu sama Om. Om, Rafa pamit pamit pulang ke Padang. pulang ke Padang. Sini lagi nggak? mau lihat Sini nenek, Sini lagi ya. mau lihat nenek. Mau lihat nenek, Mau lihat nenek. Mama dan mama adik-adik. dan adik-adik. Terus sini lagi kan? Iya. Kalau nggak sini lagi Om yang situ. Sama Om Aldo ya mau kan? Ya barter ya Om Aldo situ sama sini nanti. Terus dulu. Kan ayo. Dah. Yang keren. Pas mic-nya. Mic, Rafa. Dah, Kapan nih Bang? besok. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam biliar tanpa judi.